orang tidak pernah tahu bagaimana wilayah lain apakah seterbuka ini atau tidak gitu. Seperti itu sih. Bener sih, karena kadang nyanyian bisa tuh disebut tidak produktif, tapi emang amun santai memang Di bawah santai, ya, nyantai lu. nyantai. Gitu sih, karena pergerakan ada kalah orang pernah ngadengnya di TikTok bahwa cenah pergerakan teh nyantai lambat di Bandung teh, karena bisa juga faktor cuaca, entah itu faktor Atau sugesti aja sih maksudnya. Lebih ke Mood. mood. Saya begini, analogi kan seperti ini. Kita yang mengatur perasaan yang mengontrol kita ini. Ya, tolak ukur setiap wilayah, setiap masyarakat di wilayah beda-beda. Yang tadi deketnya orang Jakarta jangan deketnya orang Bandung beda gitu. Eta sih. Jadi naonnya pemikirannya beda-beda gitu. Sok mun di Jakartanya wah rusuh banget. Chaos sih menurut orang. Ya, Kadang hektik gitu. hektik kan. Ieu jelema teh kamarana kan. Paruguh gitu. Kadang Kebayang wah mun Tokyo anjing. Wah anjing. kadang mun siga Jadi Aroran teh adalah orang gabut. Kalau ke pinggir jati anjing gabut. orang fenomena kieu we. Fenomena tidak ada klakson. Karena tarara rusuh. Fenomena tidak ada klakson. Di kolom komentar teh mun rusuh mah initna ti subuh teh peuting cenah. Naon rusuh hayang modal. Kan mau berangkat dari subuh udah macet pasar. Ya, mantap kan? Banyak orang mah. Sampai itu diheureukeun anjing. Tah, no menurut orang ciri khas orang Banten ini heureuh nanya kabeh teh di bawah heureuy gitu. Resep heureuy, resep guyon. Tapi ada Pak, ada satu fenomena ngelason enggak, tapi ngomong anjing goblok tetep ya. Maki-maki. Maki-maki ya. Malah lebih kenceng maki-maki daripada klakson. Iya. Sih memang beda orang waktu. Ya, tapi itu. ngerasain kan waktu di Jakarta gimana gitu. Wah, titit itu maksudnya lain titit. Klakson. Kayak bunyi klakson itu di mana-mana anjir. Kayak distorsi suaranya tuh lebih banyak gitu. Kadang orang pun pernahnya kayak Jakarta bahwa cing batu riweuh kitu nya kaditu kadieu naik motor lempang rusuh udang MRT. Da urang mau MRT jadi teh kudu diudag-udag dan naik motor eta sigana. Nepikeun ka aya jokes kieu, Bro. Aya foto studio anu latarna teh atau bertema angkutan umum teuing naon. Nepikeun aya nu ngomen kieu aja di Twitter mah. Karunya orang Bandung pedah teu boga transportasi umum buat foto studio ge cenah temana transportasi umum. Nah, kayak gitu. Padahal ya itulah. Jadi kan orang mah yakin bahwa Jakarta mah geus multikultural tuh, geus segala orang manapun ada di Jakarta. Betul, jadi kehektikan itu pun tidak bisa di combine lah, tidak bisa disamaratakan, tidak bisa disamaratakan yang Bandung. Dan mungkin daripada situasi yang membuat kita sigayana orang isuk-isuk bilangnya adem gitu. Salah satu kultur perbedaan tinggal di desa dan tinggal di kota itu kalau dalam bukunya para pengeja hujan ya, dia tuh bilang di kota itu cepat siklusnya panas, banyak pendusta, terus teh cepat. Berbeda dengan ketika kita berada di desa, siklusnya lambat, untuk berpikir enak, terus teh masyarakatnya masih murni gitu. Nah, kalau di kota kan kita berperang secara politik gitu. Ya. Maksudnya kepentingan-kepentingan. Yang perbedaan menurut orang ya, ini mah karena orang juga orang tua orang desa lah. Yang orang udah ngobrolin lah cenah. Orang pernah bilang, ngeunahnya cicing di lembur mah adem kieu, santai. Nya ngeunah dengan pas mau dikungkul. Nah, cenah tuh. Heulah cenah. Yang berat di desa tuh apa? Egonya maksudnya? Ego dan ketika kita tinggal di desa. Ya, kayak gini lah. Contohnya satu tetangga kita tuh membeli motor baru ya gitu. Wah, itu tuh di desa tuh
Iya. Wah, Tapi udah sama-sama aja sih ya. Kenapa tuh? Kan kalau di kota tuh lebih kayak gini, ke tetangga dan lain-lain tuh ya udah cuek selagi Cuek, tidak merugikan. Makanya gini, ibunya beliau emang di desa teh enak ya. Mau makan juga gampang, tinggal ke kebun, tinggal dipelak. Ini kan. Cuman kalau adisi 1 bulan aja kuat nggak nengenin telinga. Nah, itu. Oh, panas celi. Ya. Karena kayak gini, misalkan contoh, kamu punya pacar misalkan di suatu desa, mau menginap 4 hari, orang-orangnya sudah menyiapkan kan. Itu tetangga tuh satu wilayah itu pasti akan tahu ya, kamu nginep di 4 hari, kamu makan apa, caranya bagaimana, pasti ada yang datang ya, pengen kenalan, apa, nyebar, oh si ini pacarnya ini, Aya ini nu calon nginep. tunangannya, padahal belum tunangan gini kan. Eta kekurangannya di desa. Ya, mata kan plus minus lah. Plus minus. Iya, iya. Karena ego si bertetangganya masih ini. Tapi kan ente sebagai misalkan ya orang yang waktu yang orang rasa sering udah tahu karakteristik orang-orang kota dan tinggal di desa, bukannya ya udahlah tepaduli teuing gitu. Kenapa enggak gitu aja? Nggak bisa gitu. Karena pertama gini, memang ini sedikit plus minus sebenarnya. Walaupun kayak gitu ya, tapi kita jadi ada sosialisasi. Ya. Itu yang enak di desa tuh. Tingkat stres di desa dan kota itu lebih tinggi di kota. Ya memang. Karena semua pressure, itu yang pertama. Lalu tidak ada yang peduli. Masing-masing. Suka ada kan berita orang mahasiswa meninggal di kosan, kayak di Tasik waktu itu. Ya. Terus ada yang penusukan tapi cuma ditonton doang. Ya. Di desa nggak ada yang kayak gitu. Cuma mirisnya karena dia segmented tempatnya jauh dari lingkungan luar, jadi ketika ada seseorang punya kapasitas lebih pada mereka di tempat yang sama, tanda tanya jadinya tidak menerima. Mencek urang mah karena naon? Oh jadi kieu lah misalkan istilahna orang hirup doan nyamannya di kosan everyday tapi Iya. nasi bisa beli motor. Nah, tanda tanya. Oh. Bahkan kamu kerja di rumah aja punya Anjing. tanda tanya. Aya iya berita naon sih? Ada seorang IT. Oh, apa? Nyata Bitcoin kan. Iya dituduh naon sih? Ngepet tuh. Ngepet anjing. Kan eta maksudnya. Karena care-nya lebih kan, berlebihan. Iya. Care-nya jadi sampai mengurusi pribadi orang lain. Jadi saking perhatian. Nah, yang tidak usah disentuh pun disentuh. Berarti saya ente bener segala sesuatu harus cukup. Cukup semuanya, Cuk. Lah itu nu berlebihan. Ya orang daripada sudut pandang ieu nya. Terus itu ngomong ke orang, "Ngeuna tuh di kota sagala aya dan sagala aya teh mun boga duit gitu kan." Oh, berarti sama-sama ada plus minusnya. No orang kok no siga kieu we. Emang orang kerletiknya, unggal orang balik ke lembur tuh cenah. Abong orang kota cenah ningali sawah jeung balong teh. Bunga. Bunga. Senang. Urang mah kieu. Atuh da di kota mah kudu mayar curang. Kan gitunya. Terus Kacurug ge kudu mayar anjing. Terus kieu kurang dibalikeun. Mun aya nu satu dulur orang satu hayang balanja ka ieu. Ih nih kudu ka dieu. Nya atuh da di lembur mah nu kieu cenah. Kan jadi saling ieu nya gen. Aing ka lembur diomongkeun, si itu ka kota diomongkeun. Terus we kitu berputaran teh. Makanya saya pribadi sedikit dilematis terkait pendidikan. Karena kan kita selalu menggaungkan bahwasanya pendidikan harus merata. Sedangkan Karakternya beda. orang desa sendiri menolak. Begini, kenapa setiap pemilihan pilkada orang desa selalu meminta untuk lapangan pekerjaan di ranah pabrik? Karena orang desa yang berada di kota itu di pabrik semua. Sehingga kalau anak-anaknya gimana di lapangan deh, emang mungkin tidak akan disukai. Ada seorang anak yang kuliah di Garutnya di kotanya dapat beasiswa KIP, dipertanyakan oleh orang tuanya mau ngapain atuh, udah nikah kalau gak mah mending kerja bantu keluarga. Tanpa disadari pendidikan kan emang pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan, tapi kan memperbesar peluang. Ya betul. Nah, cuman yang faktor lapangannya adalah orang yang pergi dari desa ke kota itu cuma buat kerja di pabrik. Makanya ketika kita kirimkan KIP, kita kirimkan karena pendidikan nggak bisa nerima gitu kan. Outputnya apa?
teman-teman desa yang dapat KIP kayak gini nih, orang yang nggak pernah megang 7 juta dikasih 7 juta, bingung nggak? Paham aing. Paham. Iya. Maka dari itu kan mengelola uang banyak itu butuh mental juga. Ya balik deh, amun perihal kan teman di desa si uang. Kalau di desa di Tenurang tuh salah satu terimbasnya daripada nanti mobilisasi dari desa ke kota. Desa orang tuh bukan di kota, bukan juga di kabupaten banget, tapi di bawah gunung di Ciamis. Tapi kebanyakan daripada orang tuanya disebutnya teh di situ di lembur aing mah disebutnya nyaba. Nyaba teh naon? Nyaba teh kerja di kota. Oh, Kerja di kota. ada istilahnya bahkan. Nyaba teh sarukses. Yang membuat kultur di desa orang tuh berubah drastis. Sampai orang rewas lah. Baru tahun ayeuna lah kemarin ngobrol. Bahwa tetangga orang nu saumuran urang ge geus kuliah. Kuliahna ge sarua di Ciamis. Dan udah hal yang normal gitu. Mun nonnya kacamata orang melihat daripada lingkungan di lembur orang berubah dan lain-lain tuh ya karena efek domino daripada orang yang ke kota terus sukses kelihatan nih perubahannya. Apakah harus seperti itu dulu, Wak? Nah, makanya saya clickbait sedikit, saya garis bawahi, saya tidak membela Jokowi. Tapi sedikitnya ada baiknya, memang ada baiknya skala prioritasnya memang infrastruktur, Ya. pendidikan. Orang dalam infrastruktur memang sepakat. Orang sepakat. Karena ketika bicara tentang objektif kan ya kita serang aja apa yang jelek dan apa yang buruknya. Tapi memang kebanyakan yang itunya gitu. Makanya saya senang dengan kebijakan di tahun 2015 kalau nggak salah yang bahasanya setiap gaji itu sama semua. Kan dulu mah di desa beda, di kota beda. Kenapa harus sama? Karena kalau beda, nggak ada yang mengajar di desa. Aksesnya susah. Kenapa tidak penyesuaian aja gitu? Bisa jadi yang di desa lebih banyak. Bagi orang, kan gaji kalau nggak salah tolak ukur gaji guru itu ataupun ya honorer itu tuh sesuai dengan UMK masing-masing. Kalau honorer tergantung kesanggupan, tidak ada patokan. Nah, cuma kalau gaji guru ada. Itulah masih bingung sih pertimbangannya karena kan di sini teh kita teh hidup tuh dalam berbagai macam wilayah, berbagai macam suku, budaya dan lain-lain. Nah, disatukannya memang sulit. Ya perdebatan Soekarno-Hatta lah ini mah. Soekarno ingin kita teh federasi gitu. Karena kalau misalkan begini. Soeharto, Hatta ingin sosial. Kalau misalkan gaji guru di desa lebih besar daripada di kota, akan masih banyak yang memilih di kota. Ya. Karena tidak ada substansi tambahan. Di kota akses dia gampang. Mau ngapain gampang. Mau beli rumah. Tapi kan mahal biaya hidupnya. Kosan misalkan, kontrakan. Di desa Orang tak apa. lebih besar kosnya sebenarnya. Kenapa? Karena transportasi tadi. Betul. Tidak mungkin ada perum di desa. Mau nggak mau dia harus beli rumah. Tidak mungkin ada kosan. Ya berarti bukan gajinya yang harus dipertanyakan, tapi fasilitas gurunya. Nah, makanya itu infrastruktur penting. Pendidikan masuk. Habis pendidikan baru ekonomi. Ekonomi dulu tuh. Kan, Itu ngawang anjing. Saintek kan. Ya maksudnya bingung oke. Industri itu ditopang oleh pendidikan, jangan dibalik. Amon aing ya ngebahas pendidikannya. Orang salah satu orang yang paling benci kebijakan zonasi. Ya. Nah, naon cik? Kenapa? Ya mah ulah ngebahas ulah desa dan kota lah. Ya mah di kota lah. Emang salah satu kecamatan ya aya SD, SMP, SMA, aya memenuhi eta. Betah orang eta yang terjadi di kecamatan orang. Aya SD, aya SMP. Lo SMA na. Zonasi itu mematikan daya saing sebenarnya. Jadi mana mau kamu sebodoh apapun itu, kalem udah pasti terima. Eta anjing aing paling kesel eta. Encan merata tapi dipaksakeun kan.
soalnya di kota itu di kecamatan, sekecamatan ya. Aya SD, SMP, SMA, aya SMA ge. Ngan swasta tapi ting aya keneh ting teu eta teh. Sabar menit itu. 1 jam 16. Tah. Paling kesel teh eta perihal zonasi. Terus perihal kurikulum merdeka yang pasti naik. Dara mah ngikutin gimana menterinya sih pada akhirnya. Tah eta. Menterina hayang naon yang geus da masyarakat rek sakumaha ngajarowokna arurang. Mun ngabahas di bola karena arurang mah tidak berpikir panjang, hayangna instan. Eta. Sarua jeung proyeksi timnas. Aing bukan menolak timnas naturalisasi, tapi benerkeun bae naturalisasi jeung bae timnasna alus. Tapi benerkeun pembinaan modal. Betul. Nah, itu. Kan sarua jeung pendidikan gitu kan. Pengen instan aja gitu. Ya mah kurikulum unggal menteri ganti. Nanti berapa kali? Atau harus we terus bernaon? Ieu deui naon sih? Menyesuaikan, Beradaptasi ya. lagi, adaptasi deui. Iraha stagnana ini. Karena mun ceuk ieu mah mun dina aya anime Blue Lock kudu blueprint anjing, kudu boga blueprint. Kudu boga blueprint kan? Betul. KB dihijikeun striker di Blue Lock dibere blueprint tah nu striker HDT kriteriana kieu KB dilatih tah untuk membuat striker panghadena sa Jepang anjing di Blue Lock eta. Tah pendidikan ge sarua teh boga blueprint rangkaian tingkat lanjutna ieu mah karek ge nyeu karek ge naon sa teh mun urang mah Mulai. karek ge mulai geus Mulai, ganti iya. deui tinal deui reset deui. Gitu. Untuk terakhir, apa yang ingin Anda katakan kepada para penonton? Entah itu pemerintah atau siapapun lah. Langsung kalau ya dua lah. Jangan orang Bandung mah ulah cicing aya tuh geus ieu teh kota ieu teh geus 2 tahun geus 2 kali periode ya. Autopilot anjing. Geus mah kriminal banyak, premanisme, sarana dan prasarana, terus tuh banjir, macet. Itu geus keos banget sebenarnya kota Bandung. Dan untuk pemimpin yang terpilih stop anjing. Branding di IG. Tunjukkan aksina. Karena Bandung mah geus kudu dibenerkeun ya mah. Mun teu udah keos aya bahan bener banjir sa Bandungeun. Mun teh Jadi danau deui. Danau deui jadi mangkok teh bener teh danau. Siap. Oke. Mungkin sekian atas sesi opini rakyat berisik pada naon? Rakyat miskin kota. Oh, sih, naon sih. Ya mungkin seperti itu saja catatan palsu pada sesi opini rakyat berisik hari ini. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya nggak tahu. Kalau ente tahu nggak? Aku gak tahu ini yang Ya. asli kemana. Kita semua nggak tahu dan di sini kita tidak bicara baik buruk benar salah, hanya sebatas opini yang kita katakan dari pikiran kita. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. See ya.